Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkalian pecahan. Untuk yang sekarang itu sudah di perkalian pecahan desimal. Nah, ketika ada contoh soal seperti ini mengerjakannya tinggal dikalikan susun ke bawah. Ini kalau yang 2 tinggal susun ke bawah. Nah, kalau yang 3 kita ambil dulu 2 pecahan desimal, kita kalikan dulu, nanti dapat hasilnya baru kita lanjut mengalikan pecahan yang ketiga. Jadi seperti itu. Kita kalikan dulu nih kita kalikan susun ke bawah. 3 kali 2 6. 3 kali 0 0. Nah, ini jangan lupa ya ratakan komanya. 0 dikali 2 0, 0 dikali 0 0, baru ditambah 6 0 0. Nah, kita hitung berapa angka di belakang koma. 1 2 1 2 koma. Jadi hasilnya adalah 0,06. Contoh yang kedua, kita ambil dulu 2 pecahan. 3 kali 5 15, tulisnya 5 simpan 1. 3 kali 0 0, kita masih punya simpanan 1 jadi 1. 0 dikali 5 0, 0 dikali 0 0. Nah, baru kita tambahkan 5 1 0. Ada berapa angka di belakang koma? 1 2 1 2 koma. Nah, ini baru kita kalikan dengan 1,25. 1,25. Ini dikali 5 kali 5 25, tulis 5 simpan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. Kalau sudah ditambah dicoret. 5 kali 0 0. Sekarang yang kedua. 2 kali 5 10, tulis 0 simpan 1. Nah, untuk angka yang kedua jangan diisi di bawah angka 5 ya, tapi bergeser sedikit ke arah kiri 1 angka. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 kali 0 0. Nah, angka yang ketiga juga sama, jangan ditaruh di bawah 0 tapi bergeser lagi ke sampingnya. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. 1 kali 0 0. Baru kita jumlahkan 5 7 0 tambah 3 tambah 5 8 1 0. Nah, kita hitung ada berapa angka di belakang koma yang ini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 baru kasih koma. Jadi hasilnya adalah 0,1875. Nah, kita lanjut ke soal cerita perkalian pecahan. Kalau ada soal cerita seperti ini, kita pahami dulu inti dari soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. Harga beras per kilonya 9.500. Nah, jumlah beras yang dibeli 10,5 kilo. Berapa harga berasnya? Nah, ini berarti 10,5 dikali 9.500. Maaf, sebentar. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan 10,5-nya bisa diubah jadi desimal. 10,5 dikali 9.500 nanti dapat hasilnya. Nah, soal cerita yang kedua, di sini Budi membeli sepatu seharga 250.000. Diskonnya 20%. Nah, jadi berapa harga sepatunya? Kita hitung diskonnya dulu. Diskonnya berapa persen? 20%. 20% itu 20 per 100 dikali dari harga sepatunya 250.000. Dapat 50.000, ini harga diskonnya. Nah, berarti harga barangnya, harga sepatu tadi yang awal dikurangi diskon, baru dapat
harga sepatu setelah diskon. Jadi kalau ada diskon-diskon gini, dihitung dulu diskonnya. Misalkan diskon 20%, oh berarti 20% dari harganya. Atau 25%, berarti 25% dikali harga barangnya. Nah, ini baru dapat diskonnya. Lalu kita hitung harga barangnya. Harga barang awal dikurang sama diskon. Dapatlah harga barang yang harus kita bayar. Tapi lihat dulu, kalau yang ditanya cuma berapa diskonnya, berarti cukup hitung diskonnya aja. Tapi kalau misalkan yang ditanya berapa harga sepatu setelah diskon atau berapa rupiah yang harus dibayar, berarti harga barang awal dikurangi diskon yang sudah dihitung. Seperti itu. Nah, contoh soal yang ketiga di sini yang dihitung ada 4. Di sini keterangan dari soalnya, Ani punya uang 500.000, 50%-nya buat nabung, 35%-nya untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya buat disumbangin. Yang ditanyakan berapa persen yang disumbangkan. Yang kedua, berapa rupiah yang disumbangkan. Yang ketiga, berapa rupiah yang ditabung. Yang terakhir, berapa rupiah untuk kebutuhan. Nah, kita lihat dulu yang A. Yang A itu berapa persen untuk yang disumbang. Tadi kan biasanya kan kalau kayak gini kan maksimal semuanya itu adalah 100%. Nah, sini kita lihat 50% dia gunakan untuk menabung, 35% untuk kebutuhan sehari-hari. Kita hitung dulu. Nah, untuk ini berapa persen jumlahnya? Oh, 85%. Nah, dari 100%, ini kan sisanya untuk menabung, berarti untuk disumbang, maaf. Sisanya untuk disumbang, berarti 100% dikurang 85%. 85%-nya itu dari menabung sama kebutuhan sehari-hari. Karena kan untuk sumbangan kan sisanya. Berarti kita kurang 100% dikurang 85% sama dengan 15%. Nah, berarti yang untuk disumbang ini adalah 15%. Yang B baru kita hitung berapa rupiah yang disumbang. Yang disumbang tadi 15%. Dari keseluruhan uang yang dipunya 500.000, berarti 15%, 15 per 100 dikali 500.000 dapatlah 75.000. Yang C-nya berapa rupiah yang ditabung? Yang ditabung tadi 50%. Nah, 50 per 100 dikali jumlah uangnya 500.000 sama dengan 250.000. Nah, yang ketiga berapa rupiah untuk kebutuhan sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari tadi 35%. Nah, berarti 35 per 100 dikali jumlah uang awalnya 500.000. Seperti itu. Nah, jadi dibaca dulu soalnya baik-baik ya. Semoga kalian paham penjelasan Ibu. Kalau kurang paham silahkan diulang lagi videonya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.